tangan dulu Mas Daryanto. Oke, baik. Pertama-tama adalah kita tahu bahwa ini pistol ada pelurunya dan beneran ya. Ya, soalnya udah ada buktinya dia nembak di situ ya. Oke, Pak. Ini mungkin pertanyaan saya pertama kali, Anda ini Satlantas? Iya. Satlantas. Oke. Nah, apakah semua Satlantas memang membawa pistol? Enggak semua ya Mas Dedi ya. Soalnya kan kalau kita untuk mendapatkan senjata itu kan perlu tes dari tes psikologi, tes nembak. Betul. Baru kalau memang menurut masuk kategori baru bisa mendapatkan. Berarti tidak semua? Tidak semua. Anda membawa? Iya. Oke. Boleh saya tahu sebelum kita lari ke keadaan tersebut ya. Anda biasanya tugasnya setiap hari ngapain biasanya? Dulu saya lamanya di motor besar, tapi pas kejadian itu saya baru di unit bagian kecelakaan. Bagian kecelakaan? Iya, unit laka. Artinya Anda memang tidak dikhususkan untuk keadaan seperti ini kan? Betul. Tidak dikhususkan? Betul. Oke. Tapi Anda pada saat itu sendirian atau ada polisi lain? Sendirian. Belum ada polisi lain? Belum, pas kejadian belum ada polisi. Berarti Anda pada saat itu berpikir bahwa ya sudah mau tidak mau Anda harus melakukan sebuah tindakan gitu? Kelihatan seperti itu, Mas. Kelihatannya seperti itu ya? Oke. Nah, itu Anda lagi lewat atau gimana ceritanya? Pada malam itu kan kebetulan saya kan pas dinas malam. Pas dinas malam? Iya, dari rumah mengarah ke kantor. Nah, pas di melintas jalan Igusti Ngurah Rai ada keramaian, tapi saya sempat juga ada seorang ibu tuh yang teriak-teriak rampok, rampok, rampok. Akhirnya saya pinggirkan kendaraan saya. Waktu memang udah masa udah penuh, udah mulai kecain kaca itu, udah dang pakai helm segala macam. Akhirnya saya mendekat, wah ternyata pakaian apa? Saya pakai pakaian apa pada saat itu? Saya waktu itu kan pakai dinas polisi seperti ini, cuman saya pakai jaket, cuman sepatunya saya pakai sendal. Oh, si rampok itu tahu Anda polisi nggak? Awalnya sih memang, kelihatannya dia memang antara bertanya deh, ini polisi atau bukan. Oh, tapi pistol tidak dia lihat ya? Pertama dia lihat. Dia lihat Anda bawa pistol? Pertama awal saya lihat, tapi saya coba langkah pertama saya coba negosiasi. Ya, saya lihat ibu itu udah, wah ternyata pas saya mendekati TKP, ibu itu posisinya udah disandra sama pelaku. Akhirnya saya lihatin lagi, akhirnya saya coba negosiasi sama pelaku. Nah, Anda sudah memegang senjata? Jadi senjata sudah Anda keluarkan? Pertama saya keluarkan, ya kan posisinya kan. Nah, tapi setelah dia ngelihat, tapi saya coba preventif dulu, pencegahan dulu, pendekatan. Pendekatan dulu. Oke. Yang menarik, ini kan yang menarik begini. Kalau saya salah Anda benarkan ya. Yang menarik begini. Anda ini kan di Dinas Satlantas, apalagi sekarang lagi khusus untuk kecelakaan ya? Iya, bagian kecelakaan. Baik. Artinya Anda ini kan tidak dilatih secara khusus untuk menangani hal seperti ini. Iya. Ya betul ya Pak ya. Oke. Nah, apa yang membuat Anda nekat pada saat itu, nekat dalam hal baik ya, dalam hal positif, untuk turun tangan sendiri? Kalau polisi kan pada intinya ya itu entah itu serse, entah itu lalu lintas, entah dia itu intel, itu udah mungkin ada rasa panggilan tersendiri ya. Kalau melihat keramaian minimal kita mengetahui ada situasi apa sih yang terjadi. Jadi kita nggak ngeliat itu lalu lintas dia nggak menangani masalah itu, ya nggak juga Pak Dedi, Mas Dedi. Akhirnya ya kalau polisi itu wajib apapun dia fungsi dia, kalau kira-kira memang ada kejadian seperti itu ataupun tawuran pelajar, dia harus turun tangan. Turun tangan ya, gitu ya. Okay. Nanti lihat ke belakangnya. Kalau memang dia nggak bisa, minimal dia minta bantuan melalui handphone ataupun rekan-rekan yang lain. Iya. Nah, Anda negosiasi selama setengah jam? Kurang lebih. Ngobrolin apa itu? Setengah jam lama loh ya? Betul, setengah jam memang lama ya. Curhat-curhatan gitu kan? Saya pertama itu coba negosiasikan kepada pelaku. Ya kan, Mas, kalau bisa ibu korban ini sama anaknya dilepaskan saja. Ya kan, saya coba deal. Kalau bisa dilepaskan, Mas saya jamin, Mas aman, nggak akan dimasa di sini. Jawaban dia malah menghardik saya dengan kata-kata yang
nggak enak lah. Tapi saya berusaha, nah mungkin situasi seperti itu kan mungkin dia tertekan juga sama masa kan. Betul. Akhirnya posisi dia makin ya gitulah. Akhirnya opsi kedua saya coba lagi pendekatan lagi. Udah, kalau nggak anaknya aja saya bilang. Ibunya kasihan loh saya bilang. Anak itu kasihan tuh sampai tertidur begitu. Enggak. Mau mati semua katanya gitu kan? Iya. Bapak nembak saya, bapak nembak saya. Ini ibu sama anak mati juga sambil menuju ke anaknya. Akhirnya ibu itu lagus, Pak tolong. Iya bu, saya coba berusaha menenangkan ibu itu. Iya bu, tenang bu, pasti saya tolong. Akhirnya dia terbujuk juga sama rawayan saya kan. Saya negosiasi, dia minta, Bapak kalau mau nolong saya, tolong saya cepetan. Ya udah, sekarang maunya gimana? Iya kan? Jawabannya si pelaku itu, yang pertama dia minta supaya dia tuh dibawa, kan posisi TKP kan di bawah, artinya kan ada flyover ya Pak Deddy, Mas Deddy ya. Terus dia minta supaya dia berikut ibu korban itu, saya dibawa ke atas flyover, opsi pertama, ya kan. Oke, nah, pasti saya bawa ke sana. Ternyata dia nggak sabaran, cepat kalau mau itu cepat. Supirnya yang mana? Loh supirnya saya nggak tahu. Saya bilang supirnya saya nggak tahu. Cepat. Nah akhirnya, oke ya sebentar, pasti saya cari kan. Tapi kan karena masa terlalu banyak, itu pada nyariin supirnya mana. Akhirnya nggak ketemu. Nah akhirnya saya coba nego lagi. Ya udah cepetan saya bilang. Tapi dia malam, ayo sekarang juga bawa ke dalam tol gitu. Nah gini Pak. Apakah menurut Anda, coba ya ini cepat aja, apakah menurut Anda dia nekat, dia bisa nekat untuk melakukan hal tersebut, untuk membunuh ibu tersebut? Kalau itu saya nggak tahu persis ya Pak Deddy. Nggak tahu persis ya? Nggak tahu persis. Kemarin ketika saya lihat videonya, ini menurut saya benar apa tidak? Anda itu kan menyuruh orang-orang minggir belakang. Nah. Apakah itu adalah persiapan Anda untuk menembak sebenarnya? Iya Pak Deddy. Karena kelihatannya itu situasi udah nggak memungkinkan lah, karena saya berusaha ngelobi setengah jam, kelihatannya ini nggak ada hasilnya, alot kan, kelihatannya mungkin dia karena tekanan massa terlalu banyak, kan udah teriak kan, ibu udah, akhirnya dia semakin nekat, nih kayaknya nggak mungkin kalau kita negosiasi, akhirnya saya koordinasi itu sama ojek online maupun yang dinas sosial, saya minta sama dinas sosial, Mas tolong dong, kalau bisa itu masa agak menjauh. Karena Anda mau nembak? Betul. Makanya diusir. Tapi saya ngomongnya pelan-pelan. Dia nggak konsentrasi ke omongan saya karena dia kan udah kanan kiri seakan tertekan kan. Artinya Anda, memang saya ketika lihat video saya mikir ini polisi kayaknya memang sengaja, yang belakang minggir, sengaja untuk kalau dia nembak supaya tidak ada korban lain kalau peluru kemana-mana. Tetap pikiran saya begitu Pak Deddy. Saya udah pikirkan buruk baiknya. Jadi udah pikirkan semua ya? Saya pikir deh, wah ini kalau misalnya saya salah sasaran, saya nggak bisa pulang-pulang nih diperiksa nih. Betul. Anda nggak takut salah sasaran ke ibunya? Sebetulnya udah itu saya berikan juga Pak Deddy, Mas Deddy. Yang harus saya lumpuhkan tuh apanya? Nah, itu kan tangan ada di sini. Iya. Saya pikir gini, kalau saya lumpuhkan kepalanya, mohon maaf, kayaknya terlalu radikal, ekstrim banget kan. Nah, saya mau lumpuhkan bahu kanan atas, terlalu dekat sama ibu, kepala ibu kan posisi dirangkul. Betul. Posisi ibu tuh kiri dirangkul, tangan pasnya di sini. Terus saya lihat plannya yang paling longgar ya sebelah kanan, agak menjauh dari kepala ibunya. Setelah itu saya pikir lagi, wah saya tunggu dia lemah. Ya cuman ya saya yakin, saya cepat Bismillahirrahmanirrahim. Saya salawatan 3 kali. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Ya mudah-mudahan nggak salah sasaran. Saya lihat situasi, dia semakin turun. Dia juga saya perdayakan sama tangan saya. Memang dia sempat bilang gini, bilang Pak sama orang ini jauh, jangan dekat saya. Apa itu? Pakai foto-foto saya. Sambil dia ngomongnya nggak ngenakin juga kan. Ya, saya tunggu dia turun. Saya kalau terlalu tinggi takutnya keroset. Ya. Setelah dia kena yang lain. Pikiran lagi panjang lagi nih. Akhirnya, saya tunggu pelan ya. Akhirnya tangannya itu saya agak jauh. Sambil dia ngikutin kata-kata saya, ngeliat tangan-tangan saya, dia agak turun tangannya. Nah itu baru kesempatan saya. Akhirnya mudah-mudahan nggak meleset.
nggak meleset, tempati Allah. Akhirnya langsung saya sekian ini langsung saya lumpuhkan tangan dia. Der, langsung ngampleh tangan dia. Nah terus saya baru tadi ketemu korban yang lain, ya katanya dia kena ini juga. Iya, karena ngambil pisau. Iya katanya. Dan Anda masuk langsung pada saat itu? Bertepatan sekian detik lah setelah saya. Berapa tembakan? Satu toh? Satu untuk tangan itu kan ya? Oke. Pertanyaan saya gini Pak, ketika Anda nembak ya, Anda ini tadi ketika Anda cerita nih, ketika Bapak cerita, kok saya ngeliat Bapak kayak matanya mulai berair, kenapa? Ya itu yang saya pikirkan baik dan buruknya. Kalau buruknya seperti apa? Kalau baiknya niat saya cuma niat menolong ibu dan si anak ini supaya tidak terjadi apa-apa. Buruknya kalau saya pun kena skala sasaran, urusannya panjang, saya nggak pulang-pulang, diperiksa sana-sini. Anda bisa dipecat. Mudah-mudahan jangan. Ya, enggak. Tapi kalau misalnya salah, Anda bisa kena masalah besar. Betul, masalah besar lah, paling maksimal masalah besar. Makanya saya sebelumnya juga udah... Apa yang membuat Anda terharu ini apa sebenarnya? Rezeki ya jawabnya. Karena Anda percaya bahwa itu dibantu Tuhan kah? Itu ada yang Yakin, saya yakin dibantu Tuhan. Soalnya kalau prinsip saya, sedikit apapun, kalau posisi kita terdesak, ya kan, kita meminta sama Allah 2 kalimat syahadat pasti dibantu, kondisi apapun. Itu udah saya coba, udah bermacam-macam kejadian, bukan ini aja. Dan Anda sebenarnya sampai detik ini pun masih merasa takut kan? Saya masih bergetar, bersyukur karena tidak mengenai ibu dan korban anaknya itu aja. Nggak sampai saya nggak sampai mengharapkan itu tuh, saya enggak. Saya cuma istilahnya niat saya cuma ngebantu ibu itu supaya jangan sampai terjadi apa-apa. Semakin nggak bisa dinegosiasi, semakin brutal karena tekanan dari massa sama tekanan dari saya. Saya juga berusaha menenangkan, tapi ya sudah. Ya terjadi seperti itu. Musiknya bikin sedih. Tapi Anda sedih kan sebenarnya? Sedih ya, akhirnya saya sih bahagia juga. Ternyata akhirnya seperti ini. Jangan lama-lama, ntar tambah sedih nih. Baik. Ada orang yang berpikir picik mungkin mengatakan, wah ini gimmick lah, ini pencitraan lah. Gimana Anda? Kalau saya udah terbiasa pada dia, Mas Dedi. Saya tuh udah terbiasa. Dulu kan saya kurang lebih di BM, di motor besar, saya kurang lebih 14 tahun lah. Saya udah biasa. Namanya masyarakat itu kita berbuat baik aja, orang masih berpikiran positif. Kita berbuat baik aja, orang berpikiran negatif. Saya udah biasa. Namanya orang nggak suka sama saya, ataupun kita di jalan lagi kita posisi kita sedang apa, orang pasti ada kata-kata, udah biasa. Kita udah terbiasa seperti itu. Biasa seperti itu ya. Jadi udah inilah. Oke. Sebelum saya break, saya satu pertanyaan saya ingin Anda jawab cepat aja. Menurut Anda, setelah Anda menyelamatkan ibu itu, apa yang Anda rasakan sekarang? Yang saya rasakan, ya senang aja ya. Setelah tadi saya dipertemukan, saya dari pertama kejadian Belum ketemu. baru hari ini tadi pas ketemu di ruang itu, baru bersalam, oh ibu. Apa yang Anda rasakan? Saya rasakan ya, wah kelihatannya ibu ini nggak terjadi apa-apa. Anaknya cuman karena katanya dioperasi. Masa bu? Iya pak, dioperasi. Wah saya juga nggak tahu kejadian dioperasi itu mungkin. Ya. Tapi yang Anda rasakan adalah ya saya senang aja. Senang aja. Bangga ya sedikit, biasa-biasa aja deh. Tapi Anda senang? Senang aja, gitu aja. Baik. Saya akan break dulu, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Ini menarik sekali ya. Ini biasanya kejadian seperti ini cuma di film-film gitu ya. Ternyata
ada kejadian dan benar dan orangnya ada di sini. Kita udah mengundang. Maaf, boleh nggak saya tahu senjata yang Anda pakai itu jenisnya apa? Jenisnya SNW, Colt. Colt, Smith Wesson. Oke. Jadi, nah bagaimanapun itu kan menurut saya menembak dengan jarak dengan kecepatan itu kan artinya seperti tembak reaksi kan jadinya kan akhirnya kan. Itu penuh resiko, tapi Anda mengambil resiko itu dan akhirnya menyelamatkan seorang ibu dan anak dalam keadaan yang sangat amat menyedihkan pada saat itu ya. Tapi yang menarik juga adalah ibu itu tenang Pak ya kayaknya. Posisi ibu itu tenang mungkin karena dia posisi terdesak kali ya Mas dia. Posisi terdesak dia. Orang sempat yang kedua kali ibu itu minta, Pak tolong saya. Pelaku diem gitu. Suruh diem ibu itu. Akhirnya udah ibu tuh udah pasrah aja dia. Cuman dia pakai bahasa isyarat saya. Pak tolong. Iya Bu. Nah, pasti saya tolong. Oke baik. Saya berusaha. Kita ada ibunya Cika? Iya Pak, kita akan menghadirkan ibunya yang sudah disandra itu. Alhamdulillah udah bisa kita undang Pak. Baik. Langsung saja kita undang, ini dia Ibu Risma Oktaviani. Halo Ibu Risma. Ibu. Iya. Silakan duduk di sini. Pertama kali mungkin sebelum saya tanya-tanya, gimana melihat Bapak Sunardi sekarang? Apa yang ingin Anda katakan sekarang? Ya pertama ya terima kasih banyak ya Pak Iya, ya. sama-sama Ibu. Oh terima kasih. Ya nggak tahu deh kalau nggak ada Bapak Enggak. gimana nasib saya gitu ya. Untungnya ya ampun kayaknya mukjizat Allah tuh kayaknya bener-bener nyata banget gitu ya. Bapak kayaknya langsung ada gitu kayak bener-bener ya kayak disuruh aja gitu sama Allah gitu buat lindungin saya. Kasih apa ya? Sama-sama Ibu. Bapaknya bilang sama-sama tapi sedih tuh. Anda pada saat itu boleh saya tahu nggak itu senjata tajam posisinya di mana sudah? Sudah di leher kah? Ya di leher. Sudah di leher. Sudah di leher. Tapi pas penodongan itu ya, tapi sebelum penyanderaan ya, pas penodongan emang masih di sini, belum di leher. Jadi yang awal ditodong tuh Saya duluan, karena posisi pelaku kan ada di samping kanan saya. ini tuh perampokan apa sih? Perampokan Metro Mini gitu atau gimana? Angkot biasa sih. Iya, maksudnya perampokan angkot gitu. Jadi mereka masuk angkot terus minta sesuatu gitu. Iya. Dan Anda dulu yang kena. Iya, karena posisi dia naik itu kan langsung di posisi kanan saya, mepet. Oke, di video tersebut Mbak terlihat tenang. Itu tenang atau apa? Dalam hati sih takut banget, takut bener-bener takut. Tapi mau gimana ya tak? Pisau udah di leher, pasrah aja. Boleh nggak saya tanya satu hal? Dalam keadaan seperti itu, ini berapa lama ya kejadian ini? Sejam lebih? Kurang lebih 30 menit. 30 menit? Nggak dari sejak dia masuk sampai terakhir? Ya, kurang lebih segitu 30 oke. menit. Dalam waktu 30 menit dengan keadaan seperti itu ya, maaf Mbak Risma, apakah pernah terlintas di kepala Anda, saya mati? Iya. Iya, saya sebelum Pak Polisi datang, saya udah selintas kayak gitu. Pokoknya hari ini saya mati. Itu. Tapi terselamatkan oleh Bapak Polisi Iya. yang bernama Bapak Sunaryanto. Iya. Sama driver juga kali ya. Sama driver ojek online. Dengan ada driver ojek kok. Iya. Apa yang buat kamu sedih sekarang? Karena anak masih kecil ya. Anak masih kecil. Udah ngalamin hal kayak gini. Itu aja sih. Sempat terpikir anak juga jadi korban? Iya. Sempat pikir gitu. Tapi saya udah pesan sama pelakunya. Saya sempat bisikin, Pak, tusuk saya. Jangan tusuk anak saya.
Saya bilang gitu. Artinya hidup Anda pada saat itu berubah. Iya. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda pelajari? Ya dipelajari ya. Ternyata ya hidup sama mati itu kayaknya berdekatan. Itu aja. Mbak Risma berpikir nggak bahwa ketika Bapak polisi menembak itu dia juga mengambil resiko loh. Iya. Bisa aja pelurunya kena kamu. Iya. Karena emang jaraknya ya pelaku sama saya deket banget. Bahunya juga, tangannya juga kan. Saya ngelirik pun juga deket banget. Dan saya siap saat itu kalau emang Bapak salah tembak ya saya siap terima. Kamu siap? Luar biasa ya. Pada saat kamu dengar tembakan tuh gitu? Pas dengar tembakan, saya langsung geletak di tengah gitu kan. Karena suara pistolnya tuh langsung berdengung banget di kuping. Karena deket banget gitu ya. Anda sempat berpikir ini apa yang terjadi, ini iya. atau enggak gitu? Saya mikir langsung geletak, terus kayak setengah pingsan setengah sadar soalnya bayangan semua gelap. Dan saya juga nggak tahu anak saya masih digendongan atau enggak tuh, saya nggak tahu di situ. Dan saya dengar katanya anak siapa namanya? Dava. Dava, pria ya? Iya. Dava sempat menyapa pelakunya. Iya, pas naik kan. Pas naik, kan emang anaknya setiap orang maunya nyapa ya, menyapa orang. Dia sempat bilang, "Bapak," gitu. Dia jawab nggak? Oh enggak. Tapi sombong. Iya dek, apa? Enggak, kata saya langsung saya jawab, "Iya Bapak." Gitu. Saya nggak sempet melihat ke wajahnya gitu kan. Jadi sampai sekarang ya saya nggak tahu. Jadi Anda sebenarnya menenangkan anak Anda ya? Iya. Anda nggak sempat lihat wajahnya? Enggak. Hanya sekelibatan ketika dia masuk gitu doang aja? Saya ngeliat pisaunya aja, soalnya kan pisau udah di gitu. Di samping. Ya. Tapi Dava aja nggak nangis kayaknya? Enggak. Oke, itu ada beredar foto dan katanya benar tertusuk atau gimana sih? Iya. Pada tusuk. saat apa? Saya juga nggak tahu ya. Karena posisi anak saya juga diem aja. Kena tusuknya juga saya pas tahu pas di rumah sakit aja. Kok tangan saya banyak darah, tapi saya nggak ngerasa sakit. Ya, ternyata pas kata dokter anak ibu kena tusuk. Dalam kan nggak? Lumayan sih, tapi katanya dokter 4 cm lagi kena paru-paru. Berarti ditusuk dong? Kata dokter kemungkinan pas ujung dari pisaunya itu. Dan itu kapan ditusuknya? Saya juga nggak tahu. Mungkinkah itu terjadi pada saat perebutan pisau dan sebagainya? Kelihatannya belum sempat berbuat ya Mbak ya? Saya juga Belum sempat. Dia cuman mengancam, kebanyakan sih mengancamnya di leher ibunya. Pada saat setelah ditembak itu mungkin? Itu sekian detik kayaknya setelah saya lumpuhkan, langsung gelap kayak gini. Itu langsung gelap aja dia. Udah gelap, langsung gelap. Saya juga nggak tahu pas itu, saya langsung, setelah saya lumpuhkan, saya langsung merebut megang yang pelaku. Mbak ibu ini posisinya udah di bawah saya. Langsung gelap langsung. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Gelap maksudnya? Gelap kan udah langsung berebutan, udah masa udah banyak. Terkepung gitu. Terkepung massa. Jadi pas dari itu masa langsung orang saya posisi sampai begini, posisi sampai saya telungkup, ibu ini di bawah saya. Pertama saya mengamankan, ya berusaha menggapai tangan si pelaku. Terus saya juga berusaha supaya ibu ini, mungkin kalau dia pelaku ini masih berbuat, saya juga mengamankan ibu ini. Ibu ini di bawah saya persis.
Jadi Anda mengamani ibu dan anakmu. Ya. Dengan resiko Anda Mohon maaf ditusuk. Ibu ya, Ibu posisi di bawah saya persis. Iya nggak apa-apa. Jadi Bapak biar kalau kenapa-napa Iya, dia masih bisa maksudnya bertindak, gini. Bapak yang kena gitu. Enggak, maksud gini, maksud saya setelah saya melumpuhkan pelaku, saya berpikir supaya kalaupun pelaku ini masih bisa berbuat, Yang kena Bapak. minimal seperti itu. Makanya saya, ibunya di bawah saya persis, sampai di bawah saya itu persis. Memang saya udah bilang sama ojek online ya, nanti setelah Itu saya melumpuhkan, tarik saya bisa ibunya. tarik apapun Ya. posisinya. Oke, mungkin nggak ini anak ini bukan kena pisau tapi kena pecahan kaca? Enggak, Pisau kenanya ya. pisau. Oke, baik. Dan di situ ada juga driver ojek online juga yang luka karena rebutan pisau juga katanya. Katanya seperti itu. Saya juga baru pas ketemu ibu. Karena semuanya gelap pada saat itu ya. Gelap. Jadi apa yang terjadi udah ruwah, udah berantakan ya. Pokoknya udah saya juga sampai Oke. masa di atas saya semua udah Baik, kan. kita undang aja kalau gitu. Iya, kita akan undang ini supir angkotnya dan juga pengemudi ojek online-nya, yaitu ada Bapak Agus dan juga Mas Cikal. Ini Mas Cikal. Ini Mas Agus. Mas Agus. Oke, baik. Silakan. Mas. silakan. Itu tangannya masih diperban ya? Bro, sini bro. Mbak, ke sini. Iya. Jadi Mas Agus ya. Iya, Anda yang driver online ya. betul Pak. Nah, itu tangan terpotong. Ya, terpotong Pak sampai terkena tulangnya Pak. Sampai terkena tulangnya. Iya. Itu pada saat apa ya? Pada saat setelah Bapak polisi ini menembakkan pistol Ah, ke tangan tersangka, betul. saya gapailah tangan tersangka. Anda masuk ke dalam. Tidak, posisi saya di sebelah kanan angkot yang kacanya Oh, berarti pecah. beliau bukan orang yang Anda minta untuk narik. Bukan, Beda lagi. beda lagi. Beda lagi. Oke. Jadi ceritanya Bapak ini posisinya di kaca sebelah kanan, di kaca sebelah kanan. di Oke, luar baik. di luar mobil. Di luar. Oke, baik. Kita akan bahas kejadiannya seperti apa, kenapa bisa seperti ini. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jangan kemana-mana, tetap berpacu dalam Melo. Pak, ayo Pak. 200 juta.